Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Australia, India, dan Mesir. Pertama-tama, nama kelompok kami ada Mario Juniarto, Muhammad Alif, Rasuna Syaida, Rati Anissa, dan Rai Diva. Negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Mesir. Mesir adalah negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal kala itu Mesir masih menggunakan sistem monarki. Mesir pertama kali menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946 yang secara de facto alias secara fakta. Namun, Mesir dan Indonesia belum bisa menjalin diplomatik karena pengakuannya hanya sebatas secara de facto. Alasan Mesir mengakui Indonesia dikarenakan mereka sama-sama negara yang mayoritasnya menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan Maret 1928, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin yang untuk menyampaikan ajaran Islam benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada umat Islam. Ikhwanul Muslimin juga ingin negara yang bermayoritas Muslim dapat merdeka dari jajahan asing. Yang kedua, proses Mesir mengakui Indonesia. Pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947, Konsul Jenderal Mesir pertama kali berkunjung ke Indonesia, yang lebih tepatnya Yogyakarta. Tujuan datangnya Mesir ke Indonesia adalah untuk menyampaikan dukungan negara Mesir terhadap Indonesia. Memang sejak awal sikap Mesir sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sebelum Konsul Jenderal Mesir datang ke Indonesia, Hasan al-Banna sudah memprakarsai perujukan Panitia Pembela Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Saleh Pasha. Panitia Pembela Indonesia juga melibatkan negara-negara lain. Mereka melakukan resolusi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Tujuan Konsul Jenderal Mesir datang ke Indonesia selain menyampaikan kemerdekaan, ia juga menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 November 1946, Liga Arab menyatakan dukungannya. Mesir juga meminta Indonesia datang ke Mesir, lalu bertemu ke pemerintahan Mesir untuk melakukan hubungan diplomatik bersama. Respon Indonesia terhadap pengakuan Mesir. Muhammad Abdul Mu'min atau Konsul Jenderal Mesir datang ke Indonesia. Kini gantianlah Indonesia yang mengunjungi Mesir. Pada April 1947, yang dipimpin oleh Haji Agus Salim beserta rombongan. Namun duta besar yang tinggal di Mesir ingin menggagalkan misi tersebut. Bahkan ia membuat propaganda bahwa Indonesia masih dijajah oleh Belanda serta kemerdekaan Indonesia karena fasis Jepang. Haji Agus Salim beserta rombongan tidak tinggal diam. Lalu ia menggalang dukungan internasional. Akhirnya 10 Juni 1947, Perdana Menteri Mesir Nokrashi Pasha menemui rombongan pihak Indonesia yang diketahui Haji Agus Salim. Di akhir kunjungan, akhirnya 10 Juni 1907 juga, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure atau secara hukum internasional. Persahabatan antara Indonesia dan Mesir yang diwakili oleh Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamon, jika serta dari Mesir adalah Mahmud Fahmi Nokrashi. Dampak pengakuan Mesir terhadap Indonesia. Semakin kuatnya dukungan Mesir terhadap Indonesia ke satu agresi militer Belanda, Juli 1947. Masyarakat Mesir demonstrasi ke Belanda. Demonstrasi itu diisi oleh buruh-buruh militer yang masuk organisasi Ikhwanul Muslimin. Mereka pun membawa atribut bendera merah putih, serta koran-koran Mesir pun memberitahukan kemerdekaan Indonesia. Lalu dokter-dokter Mesir melalui Sabit Merah datang ke Bukit Tinggi membawa obat-obatan 2 ton untuk Indonesia apabila memerlukan pengobatan setelah dilakukan Mesir yang belum lepas dari penjajahan. Pengakuan kemerdekaan juga datang dari negeri-negeri Muslim lainnya yang mendukung Indonesia. Maka lengkaplah Indonesia memenuhi persyaratan formal berdirinya negara Indonesia.
Dampak lainnya adalah hubungan Mesir dan Indonesia semakin erat. Dapat dibuktikan pada saat Perang Dingin Presiden Soekarno dan Presiden Gamal Abdul Nasser menginginkan untuk membentuk gerakan non-blok. Pengakuan kemerdekaan RI dari India. Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib, dan semenderitaan. Oleh karena itu, ketika pemerintahan dan rakyat Indonesia mengalami bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa padi 500.000 ton. Peristiwa tersebut terkenal dengan India Rice. India Rice selain untuk memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda kelaparan, juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani oleh Perdana Menteri Shahjir dan K.L. Punjabi, Wakil Pemerintah India, 18 Mei 1946. Kesepakatan ini sebenarnya ia barter antara Indonesia dan India. Hal ini terbukti dari dikirimnya obat-obatan ke Indonesia oleh India untuk membalas bantuan Indonesia. Penyerahan padi ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa Timur, yang kemudian diangkat ke India dengan kapal laut yang disediakan oleh pemerintah India sendiri. Diplomasi beras ini sebenarnya ditentang oleh Belanda. Ketika Jenderal Simon Spur melakukan agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan Belanda tersebut. Reaksi keras itu diwujudkan dalam penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi atas prakarsa Perdana Menteri India, yaitu Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma Aung San. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Syria, dan Irak. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedangkan Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Konferensi Asia di New Delhi ini dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Januari 1949. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta atas pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri. Sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tertuang persyaratan konstitutif berdirinya sebuah negara. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah atau pengusaha yang berdaulat. Dalam kenyataannya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendapat respons dari berbagai negara seperti Mesir, India, dan Australia. Fakta ini membuktikan bahwa berdirinya negara Indonesia telah memenuhi deklaratif, dan usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional juga dilakukan terhadap tetangganya dekatnya, yaitu Australia. Adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh cabang Brisbane dari Western State Works Federation atau WWF, Federasi Pekerja Pesisir Australia. Partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Peredaran Australia.
para buruh pelabuhan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Usaha-usaha pemerintahan Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 hingga tahun 1949 benar-benar dihalangi oleh serikat buruh dan pemerintah Australia yang sangat itu dikuasai para partai buruh. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mengakui kemerdekaan Indonesia mendapat pujian dari Sultan Syahrir dalam pidatonya pada tahun 1945. Syahrir menyatakan bahwa Australia adalah teman. Kenapa? Karena melihat dari pengalaman kedua negara pada saat Perang Pasifik melawan Jepang, Sultan Syahrir juga berjanji ke Indonesia merdeka, maka Indonesia akan membantu kedaulatan Australia. Peran Australia terhadap Indonesia. 1. Memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air. 2. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera diakui. 3. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. 4. Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.